Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Sudah sepantasnya lah pada kesempatan yang berbahagia ini kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Dan tidak ada lagi kenikmatan yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada kita, di mana kita bisa melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita selaku muslim tidak ada lagi hal yang paling diharapkan dari seluruh aktivitas yang telah kita laksanakan kecuali mudah-mudahan dicatat amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya pribadi khotib mengajak kepada ikhwatul iman rahimakumullah, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman dari Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu, maka berbekalah, karena sesungguhnya tidak ada bekal yang paling baik dalam menjalani kehidupan ini dan bekal kelak nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui ketakwaan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Di dalam Islam memiliki prinsip-prinsip terkait tentang kebaikan, yang mana lafaz kebaikan ini di dalam bahasa Arab itu memiliki berbagai redaksi. Tapi seluruh redaksi itu hampir rata-rata kaum muslimin menyebutnya dengan kebaikan. Di antaranya ada kata al-khair. Kaum muslimin mengartikannya kebaikan. Al-ma'ruf. Kaum muslimin mengartikannya kebaikan. Al-bir. Kaum muslimin mengartikannya kebaikan. Akan tetapi ikhwati iman rahimakumullah, apabila kita memperhatikan ketiga lafaz ini, bahkan lebih ikhwatul iman rahimakumullah, walaupun kemudian didefinisikan atau diterjemahkan kepada bahasa Indonesia sebagai kebaikan, akan tetapi ketika kita merujuk, maka makna masing-masing itu memiliki makna yang sangat mendalam ikhwati iman. Di antaranya ikhwati iman rahimakumullah ada kata albir. Kita pernah mendengar pertanyaan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa amal yang terbaik yang pertama as-salatu ala waqtiha. Yang pertama yaitu salat pada waktunya, dan kemudian birrul walidain, yang kedua adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ikhwatul iman rahimakumullah, Ibnul Faris, salah satu ulama ahli bahasa, beliau menyebutkan bahwa makna albir itu bukan hanya sekedar melakukan kebaikan biasa. Akan tetapi kata Ibnu Abdul Bar disebutkan bahwa yang disebut dengan albir ini adalah isdadun fil ma'ruf, yaitu al-mubalaghah. Al-mubalaghah itu artinya berlebihan ikhwati iman. Kalau bahasa Sundanya jor-joran ikhwati iman rahimakumullah. Fil khair, dalam melakukan kebaikan. Artinya ikhwati iman rahimakumullah, apabila kita merujuk kepada makna tersebut, apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah birrul walidain, yaitu jor-joran melakukan kebaikan kepada orang tua. Maka apabila kita melakukan kebaikan masih berpikir untuk melakukan kebaikan kepada orang tua, maka belum kepada tingkat albir. Apabila kita melakukan kebaikan untuk orang tua masih berpikir panjang, maka ikhwati iman itu belum albir. Karena di dalam bahasa Arab makna albir adalah isdadun fil ma'ruf, adalah berlebihan dalam melakukan kebaikan. Bahkan di antaranya ikhwati iman rahimakumullah, satu waktu Rasulullah SAW dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, disetujui kesahihannya oleh Imam Az-Zahabi. Satu waktu beliau
melakukan perjalanan Isra dan kemudian mendengar di surga terdengar ada bacaan atau ada seseorang yang membaca Al-Quran. Kemudian ditanya kepada malaikat, wahai malaikat, siapa yang membaca Al-Quran ini? Maka pada waktu itu ikhwati iman rahimakumullah, ini adalah Abu Nu'man Al-Harithah. Maka kemudian ikhwati iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzal bir. Inilah yang disebut albir. Apa yang dimaksud albir ikhwati iman? Kana barran bi ummihi. Karena Harithah ini ikhwati iman rahimakumullah adalah sosok paling barran, orang yang paling berlebihan, orang yang paling luar biasa melakukan kebaikannya kepada ibunya. Dan di sini disebutkan ikhwati iman rahimakumullah, digambarkan bagaimana kemudian kenikmatan berbuat kebaikan kepada orang tua itu adalah diberikan kenikmatan bisa membaca Al-Quran di surga. Maka ikhwat iman rahimakumullah, sebelum kita menunggu untuk membaca Al-Quran di surga, maka kita bisa menikmatinya di alam dunia. Kemudian ikhwat iman, makna yang lain, ada yang disebut dengan ma'ruf. Kita sering di dalam hadis, bahkan di dalam Al-Quran, sering mendengar istilah ma'ruf. Maka ma'ruf ini ikhwat iman artinya kebaikan. Ya. Akan tetapi makna ma'ruf itu diambil kata urf. Apa yang dimaksud dengan urf adalah kebiasaan. Ma'ruf, ikhwat iman rahimakumullah, adalah kebaikan-kebaikan, norma-norma kehidupan yang ada di tengah masyarakat, maka itu disebut ma'ruf yang diamini oleh Islam. Maka ikhwat iman rahimakumullah, mohon maaf, contoh di Sunda, kalau ada seseorang yang melewati suatu kelompok orang, selain kemudian mengucapkan Assalamualaikum, kita mengetahui di Sunda ada istilah punten. Kalau kita mengetahui di dalam hadis tidak ada kata punten. Akan tetapi kalau merujuk kepada makna ma'ruf, ya, maka ikhwat iman rahimakumullah itu termasuk kepada kategori ma'ruf. Adalah kebaikan norma yang ada di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dalam Islam. Kemudian ikhwat iman rahimakumullah, yang ketiga al-khair. Maka al-khair ini tidak bisa dilepaskan dengan istilah khiyar. Makna khair ikhwat iman itu biasanya menunjukkan perbandingan terhadap sesuatu. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara ciri orang yang beriman adalah falyaqul khairan, ucapkanlah kebaikan, aw liyasmut, atau diam. Maka ikhwat iman rahimakumullah, kata khair ini selalu diperbandingkan. As-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik dibandingkan dengan tidur. Maka ikhwat iman rahimakumullah, yang disebut dengan khair adalah kebaikan yang paling baik di antara yang baik, maka disebutnya khair. Oleh karena itu ikhwat iman rahimakumullah, mari kita sama-sama perhatikan apa yang dimaksud albir, apa yang disebut dengan ma'ruf, apa yang disebut al-khair, bagaimana prinsip-prinsip kebaikan di dalam Islam. Yang pertama ikhwat iman, inti kebaikan di dalam Islam adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan formalitasnya saja. Ikhwat iman rahimakumullah, saya ingin sampaikan terkait poin yang pertama ini adalah berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 177. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika engkau menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, itu bukanlah yang disebut kebaikan. Ayat ini ikhwati iman rahimakumullah berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan kiblat yang tadinya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Padahal Allah sendiri yang menyuruh untuk menghadap ke Masjidil Haram. Tapi justru Allah membahasakan ketika engkau menghadap ke Masjidil Haram itu bukan kebaikan. Lalu bagaimana? Allah sendiri yang menyuruh. Ternyata ikhwati iman, kata kuncinya adalah ayat berikutnya, man amana billah, karena imannya. Jadi bukan karena kita sekedar hanya Masjidil Haramnya. Bisa saja kita kemudian menghadap sholat itu, misalkan di Indonesia ke Monas, bisa. Barangkali kalau kita ingin ke tempat yang lebih ekstrim lagi, ke tempat yang mana ikhwati iman rahimakumullah, barangkali ke Bali dan sebagainya. Tapi Allah menyebutkan bukan sekedar ketika kamu beribadah itu, bukan ketika menyembah Allah ke Masjidil Haramnya, tapi ketaataannya. Dalam surah Al-Baqarah yang lain ikhwati iman, dalam ayat 142 Allah menyebutkan bahwa waja'alna qiblatan lati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala qibai. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala bahwa kami jadikan kiblat
perubahan kiblat ini hanya untuk mengetahui siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya atau orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ikhwat iman, prinsip ini kalau kita perhatikan itu seluruh ibadah seperti itu. Ibadah kurban yang kemarin kita laksanakan, itu ayatnya di dalam surah Al-Hajj ayat 37 disampaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Kata Allah, ikhwati iman, bahwa kamu ingin memperoleh ridho Allah itu bukan karena dagingnya. Padahal kita kan ketika kurban menyembelih daging, menyembelih hewan kurban yang kemudian dagingnya dikonsumsi dan dibagikan. Loh, kok Allah menyebutkan bukan dagingnya? Lantas apanya? Walakin yanaluhut taqwa minkum, akan tetapi diperoleh kebaikan itu, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala diperoleh karena ketaatannya, bukan hanya sekedar menyembelihnya. Barangkali ikhwati man rahimakumullah bisa saja misalkan kita berpikir, kita tahu ketika yang disebut dengan menyembelih hewan kurban itu waktunya adalah ketika masuk 10 Zulhijjah dan kemudian di waktu tasyrik. Maka Rasulullah menyampaikan apabila di luar waktu itu maka itu sedekah biasa. Maka Fudail bin Iyad, ikhwat iman rahimakumullah, yang dimaksud dengan ayat ini bahwa kita mendapatkan pahala dari Allah bukan sekedar hanya menyembelihnya, akan tetapi ketaatan kita terhadap aturan yang ada di dalam ibadah itu. Bisa saja kita kemudian ketika berzakat, ikhwat iman rahimakumullah, contohnya misalkan ketika kita zakat fitrah, bisa saja karena kemampuan kita bisa bersedekah atau berzakat ikhwat iman dengan 10 kilo. Akan tetapi ketetapan dari Allah diantaranya adalah 2,5 kilo atau orang mengatakan 3 kilo untuk zakat fitrah, ikhwat iman rahimakumullah. Kita kaya dan sejabanya dan sebagainya, ikhwat iman. Akan tetapi tidak seperti itu, bahwa yang disebut dengan kebaikan itu bukan hanya sekedar melaksanakan formalitasnya, akan tetapi esensinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketaatan, maka formalitasnya pun akan, simbolnya pun akan kita laksanakan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati rahimakumullah, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, ikhwati rahimakumullah, bahwa Islam mendorong kebaikan ini harus dilakukan secara terorganisir. Banyak sekali ikhwati rahimakumullah ayat-ayat, hadis-hadis, bahkan termasuk asar yang menyebutkan bahwa kebaikan ini harus terorganisir. Di antaranya ikhwati iman, hal itu diindikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-104. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ada di antara kalian ummah. Ternyata ikhwat iman rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan ummah? Di antaranya ahli tafsir yang diriwayatkan oleh Abu Hatim Ar-Razi, di antaranya Muqatil bin Hayyan rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ummah adalah 2 lebih manusia, tapi lahu imaman yuktada bihi, akan tetapi memiliki imam, memiliki pemimpin yang menjadi panutan. Maka apa definisi dari ini ikhwati iman? Memiliki imam, memiliki pemimpin yang menjadi rujukan. Inilah yang disebut dengan organisasi. Ya. Inilah yang disebut dengan perkumpulan, pengorganisiran, ikhwati iman rahimakumullah. Akan tetapi kemudian sifatnya dilanjutkan, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Nah, ketika mengajak kebaikan ini, Allah memerintahkan kepada kita supaya lahu imaman yuktada bihi, harus ada pemimpin yang terorganisir, yang mengajak kepada al-khair. Ikhwat iman rahimakumullah, di dalam kitab Ad-Dur Mansur karangan dari Imam Asy-Syuuti rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa al-khair di sana adalah ittiba'ul Qur'an was sunnati, yaitu mengikuti Al-Qur'an dan sunnahku. Maka ikhwati man rahimakumullah, gambaran Al-Qur'an, gambaran As-Sunnah merupakan bagian dari Islam. Artinya ikhwati man, ketika kita ingin kemudian suatu kampung mencintai Al-Qur'an, maka Allah mengindikasikan, ayo organisasikan, pikirkan bersama, ayo bermusyawarah, angkat pemimpinnya. Bagaimana arah gerak kita agar kemudian kampung kita mencintai Al-Qur'an? Ayo, bagaimana kemudian agar kemudian zakat ini terkumpul, terjamin keberadaannya, diselamatkan zakat umat? Oh, berarti harus ada
pemimpinnya, diatur secara organisir. Ikhwati man rahimakumullah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mendorong kepada kita bahwa ketika melakukan kebaikan haruslah terorganisir. Pada poin ini ikhwati man, saya ingin menyampaikan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau bahwa al-haqqu bila nizam sayublibuhul batil binizam. Bahwa kebenaran yang tidak disertai dengan keorganisasian ikhwati man rahimakumullah, maka akan sayublibuhul batil, akan dikalahkan oleh kebatilan. Kemudian ikhwati man rahimakumullah, pada khutbah yang pertama ini, yang terakhir adalah yang ketiga di dalam Islam, bahwa seluruh kebaikan itu adalah sedekah. Ikhwati man rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sedekah, bahwa setiap kebaikan itu sedekah. Kemudian hadis itu didukung dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwat iman, satu waktu datang para sahabat yang miskin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengadu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthur bil ujur, bahwa orang-orang kaya telah membawa pahala yang sangat luar biasa. Kemudian para sahabat mengatakan, ikhwati iman rahimakumullah, yusalluna kama nusalli. Ya Rasulullah, orang-orang kaya ini mereka salat, kami pun salat. Yasumuna kama nasum, mereka pun saum, kami nasum. Kami pun saum. Akan tetapi satu hal yang tidak bisa kami tandingi dari mereka, mereka wa yatasaddaquna bi fudulihim, bahwa mereka bersedekah dengan kelebihan hartanya. Ini luarnya biasanya para sahabat. Para sahabat miskin itu irinya bukan mendapatkan hartanya, tapi irinya orang-orang sahabat ini, ikhwat iman rahimakumullah, iri mereka adalah tidak bisa melaksanakan sedekahnya. Bukan tidak mendapatkan hartanya, sedihnya tidak bisa melakukan sedekah. Kemudian ikhwat iman rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan berbagai kebaikan? Inna bikulli tasbihatin shadaqah, bahwa tasbih pun sedekah, tahlil pun sedekah, takbir pun sedekah, amar ma'ruf nahi munkar itu pun sedekah. Bahkan ketika engkau menyalurkan syahwatmu kepada istrimu, itu pun sedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah benar apabila kami menyalurkan syahwat kepada perempuan kami, kepada istri kami, itu termasuk sedekah, termasuk pahala? Kemudian Rasulullah menggunakan logika. Saya mau bertanya, jika engkau menyalurkan syahwat itu bukan kepada istrimu, bagaimana hukumnya? Maka kata sahabat, haram. Demikian pun ketika menyalurkan syahwat kepada tempatnya, ikhwati man rahimakumullah, maka pada waktu itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwati man rahimakumullah, di antara prinsip-prinsip kebaikan yang dijelaskan di dalam Islam. Mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk melaksanakan prinsip kebaikan tersebut. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, prinsip yang kelima adalah jangan pernah kita meremehkan kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhauka biwajhin talqin, walaupun engkau harus berhadapan dengan saudaramu dengan kondisi wajah yang sumringah, dengan kondisi wajah yang penuh dengan keceriaan. Itu adalah sedekah bagimu. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, mengapa kemudian Allah melalui lisan Rasulullah memerintahkan kepada kita jangan pernah meremehkan kebaikan? Ada beberapa alasan apabila kita sama-sama analisis, kita sama-sama pikirkan ikhwati iman. Seseorang yang terbiasa meremehkan kebaikan bermula dengan meremehkan melakukan amal sunnah,
maka dia terbiasa dengan kebiasaan itu, terbiasa, maka kalau kita fahami definisi akhlak adalah sesuatu yang kita biasakan, itulah akhlak. Maka ketika terbiasa kita meninggalkan berbagai sunnah, ikhwati iman, berpeluang bagi kita untuk meninggalkan kewajiban. Selanjutnya ikhwati iman rahimakumullah, jika seseorang meremehkan hal yang makruh, terbiasa, oh iya mah hukumna makruh, dia terbiasa dengan makruh itu, terbiasa, maka ikhwati iman berpeluang bagi dia untuk melaksanakan dan terbiasa dengan melakukan keharaman. Selanjutnya ikhwati iman rahimakumullah, alasan yang kedua adalah ketika seseorang meremehkan kebaikan, maka ia akan menangguhkan kebaikan itu. Ketika menangguhkan kebaikan itu ikhwati iman, maka ketika datang kematian, maka pada waktu itu tertutuplah taubat bagi dia. Oleh karena itu ikhwati iman, kita tidak tahu amal manakah yang kemudian kita berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu. Adakah di antara kita yang bisa menjamin bahwa salat kitalah yang kemudian yang akan menyelamatkan kita? Adakah kita bisa menjamin bahwa zakat kitalah yang menyelamatkan kita? Tentu kita berharap ingin diterima amal tersebut ikhwati iman, tapi kita tidak tahu. Oleh karena itu, hal yang paling logis bagi kita adalah tidak pernah memilih, oh ini sunnah, maka untuk ditinggalkan. Oh ini makruh, bolehlah untuk dilaksanakan. Tidak. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu wajib, baik itu sunnah, ayo kita berusaha untuk melaksanakannya. Kalau kita memahami bahwa ini makruh, ayo kita tinggalkan. Bahkan yang haram kita tinggalkan, ikhwati iman rahimakumullah. Maka ikhwati iman rahimakumullah itulah. Maka di dalam hadis ikhwati iman, Rasulullah SAW menggambarkan ada ahli ibadah, tapi justru amalan yang paling istimewa setelah amal ibadahnya itu adalah, kata Rasulullah SAW, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah yataqa'a fi syajaratin. Ikhwati iman rahimakumullah, aku melihat ada seseorang yang pulang pergi di surga ikhwati iman. Kenapa? Fi syajaratin, disebabkan pohon qata'aha yang ia singkirkan dari jalan. Kita tidak tahu amal mana yang kemudian bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwati iman, prinsip yang keenam adalah Rasulullah SAW menyampaikan prinsip kebaikan selanjutnya adalah melaksanakan amal secara kontinu ikhwati iman. Kata Rasulullah SAW, ahabul a'mal ilallahi adwamuha, bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dawamnya ikhwati iman. Karena sesungguhnya mari kita sama-sama perhatikan ikhwati iman, di dalam suatu hadis yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa innamal a'mal bil khawatim, bahwa amal itu tergantung kepada akhirnya. Hadis ini berkaitan dengan bagaimana Rasulullah menunjukkan bahwa ada ahli neraka di tengah-tengah peperangan. Kata Rasulullah, jika engkau ingin melihat ahli neraka, lihatlah orang itu. Ketika dilihat ikhwati iman, para sahabat penasaran, loh kok kenapa disebut ahli neraka? Padahal pada itu perang yang sangat luar biasa. Kalau bisa disebutkan, dialah orang yang paling semangat. Akan tetapi ikhwati iman, di tengah peperangan, orang ini tersabat oleh pedang ikhwati iman dan tidak bisa menahan rasa sakit, kemudian bunuh diri ikhwati iman. Makanya kemudian kata Rasulullah SAW, ada seorang hamba yang senantiasa mengamalkan amal ahli surga, bahkan antara dia dengan surga tinggal satu jengkal lagi ikhwati iman. Akan tetapi di akhir ia melakukan kemaksiatan ikhwati iman rahimakumullah, maka dia masuk neraka. Selanjutnya ikhwati iman, ada orang yang sehari-harinya lamun bahasa Sunda mah pinarakaeun lah, hadena. Akan tetapi ikhwati iman rahimakumullah, hidayah datang kepada dia dan ia mengamalkan amal terbaik sampai kematiannya, maka pada waktu itu dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat ini atau apa makna dari hadis ini ikhwati iman? Jangan pernah merasa, bagi kita yang sudah terbiasa untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid, yang sudah terbiasa dengan tilawah, jangan pernah merasa bahwa kita sudah aman dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka cara terbaik adalah istiqomah, dawam selalu mengamalkan dan meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membalikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah tetapkan hati kami di dalam agama. Maka ikhwati iman, termasuk ketika seseorang yang melakukan amal maksiat, jangan pernah kita menjudge bahwa orang itu adalah ahli neraka. Tidak boleh. Di dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah kita tidak boleh mengatakan dia adalah ahli neraka, tidak boleh. Maka ikhwati iman rahimakumullah, yang bisa kita lakukan adalah doakan orang tersebut, karena bisa jadi orang tersebut
di akhir hayatnya ikhwati man rahimakumullah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang bermaksiat masih berpeluang untuk mendapatkan surga. Demikian pun jangan pernah orang-orang yang merasa kemudian berdiam diri di dalam ketaatan, merasa nyaman bahwa dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ikhwati iman rahimakumullah, dan kenikmatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, jika seseorang yang sudah terbiasa melakukan amal solih, kemudian ia melakukan perjalanan atau kemudian ia terkena penyakit ikhwati iman, maka sesungguhnya ketika dia melakukan perjalanan, dia sudah terbiasa pengajian, dia sudah terbiasa sholat berjamaah, dia sudah terbiasa melakukan kebaikan, tapi terhalang oleh perjalanan tersebut. Allah mencatat dia bukan sedang melakukan perjalanan, tapi Allah mencatat dia sedang melakukan kebaikan itu. Kemudian ikhwati iman rahimakumullah, jika seseorang sakit ikhwati iman, dia terbiasa melakukan kebaikan, sholat berjamaah, ta'limnya, sodakohnya, dan sebagainya ikhwati iman, maka ketika dia terbaring ikhwati iman, maka sungguh Allah bukan mencatat dia sedang terbaring, tapi Allah sedang mencatat dia sedang sholat berjamaah, dia sedang ta'lim. Apa maksudnya ikhwati iman? Ayo dari sekarang kita istiqomahkan berbagai kebaikan, sampai kemudian datanglah berbagai penyakit atau halangan yang datang kepada kita ikhwati iman, akan tetapi Allah bukan mencatat kita tidak melaksanakan, tapi justru Allah mencatat kita sedang melakukan ibadah. Mudah-mudahan ikhwati iman rahimakumullah, kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Diperkenankan mengisi soft yang masih kosong, diluruskan softnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.